Cahyadi adalah seorang surveyor. Tugasnya menjelajahi tempat-tempat baru. Ia membuat peta dan mencatat detail setiap lokasi. Pekerjaan ini membawanya ke berbagai pelosok negeri. Dari kota besar hingga desa terpencil, Cahyadi menjelajahi semuanya dengan semangat tinggi. Suatu hari, ia mendapat tugas baru. Cahyadi harus pergi ke sebuah daerah terpencil. Di sana terdapat sebuah desa bernama Kampung Manglit. Desa ini tidak tercatat dalam peta manapun. Rasa penasaran Cahyadi pun terusik. Ia ingin tahu lebih banyak tentang desa misterius ini. Cahyadi bersiap untuk perjalanan panjang. Ia mengemas peralatan surveyornya dengan teliti. Kompas, peta, dan buku catatan menjadi teman setianya. Semangat dan tekad yang kuat terpancar dari sorot matanya. Cahyadi siap menghadapi petualangan baru di Kampung Manglit. Sebelum berangkat, Cahyadi mencari informasi tentang Kampung Manglit. Ia bertanya pada penduduk setempat. Namun, sambutan mereka terasa aneh. Wajah mereka dipenuhi rasa takut. Mereka memperingatkan Cahyadi untuk tidak pergi ke sana. Kampung itu terlarang, bisik seorang wanita tua. Tempat itu dipenuhi aura jahat. Cahyadi mendengarkan dengan seksama. Ia tidak mengabaikan peringatan mereka. Namun, rasa penasarannya justru semakin besar. Ada apa sebenarnya dengan Kampung Manglit? Mengapa tempat itu begitu ditakuti? Cahyadi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia bertekad untuk mengungkap misteri di balik Kampung Manglit. Perjalanan menuju Kampung Manglit sangatlah sulit. Jalanan berbatu dan berliku, hutan lebat menjulang di kedua sisi jalan. Suara binatang liar memecah kesunyian. Cahyadi terus melaju, tak gentar sedikit pun. Semakin jauh ia melangkah, semakin sunyi suasana. Suara alam menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Udara terasa berat dan lembab. Sinar matahari sulit menembus rimbunnya pepohonan. Cahyadi merasa ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya merinding. Ia mempercepat laju kendaraannya. Cahyadi ingin segera tiba di Kampung Manglit. Ia ingin segera mengungkap misteri yang menyelimuti desa terlarang itu. Akhirnya, Cahyadi tiba di gerbang desa. Sebuah gapura kayu tua berdiri kokoh. Ukiran-ukiran aneh menghiasi permukaannya. Di atas gapura, terdapat tulisan Kampung Manglit yang mulai memudar. Cahyadi merasakan hawa dingin menusuk tulang. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih dingin dan mencekam. Ia merasakan firasat buruk. Namun ia tidak boleh mundur. Cahyadi harus melanjutkan misinya. Ia melangkah melewati gapura tua. Kampung Manglit menyambutnya dengan keheningan yang mencekam. Kampung Manglit tampak kosong. Rumah-rumah penduduk masih berdiri kokoh. Namun, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada suara manusia, tak ada hewan ternak. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Cahyadi menyusuri jalan setapak. Di tengah kampung, ia menemukan sebuah pohon besar. Ranting-rantingnya dipenuhi boneka-boneka lusuh. Boneka-boneka itu tampak menyeramkan dengan mata kosong yang menatap kosong. Cahyadi mendengar suara bisikan samar. Suara itu memanggil namanya. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun di sana. Hanya ada angin yang berhembus pelan, menggoyangkan boneka-boneka di pohon tua. Cahyadi terus melangkah, semakin dalam memasuki Kampung Manglit. Ia tiba di ujung kampung. Di sana, berdiri sebuah rumah besar. Rumah itu tampak terawat dengan baik, berbeda dengan rumah-rumah lain yang sudah usang. Rasa penasaran Cahyadi semakin memuncak. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah besar itu. Di ruang tamu, ia menemukan sebuah foto keluarga. Fotonya sudah tua dan pudar. Namun Cahyadi dapat melihat dengan jelas wajah-wajah di foto itu. Salah satu wajah di foto itu membuatnya terkejut. Wajah itu adalah wajahnya sendiri. Di bawah foto itu terdapat tulisan anak terakhir Kampung Manglit. Apa artinya ini? Mengapa wajah Cahyadi ada di foto keluarga itu? Tiba-tiba, Cahyadi mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang sudah usang. Wajahnya keriput dan dipenuhi kerutan. Matanya menatap tajam ke arah Cahyadi. "Siapa kau?" tanya Cahyadi dengan hati-hati. Wanita tua itu tersenyum tipis. Senyumnya terasa dingin dan menakutkan. "Kau telah kembali," bisiknya. "Kau adalah anak terakhir Kampung Manglit." Cahyadi merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh wanita tua itu. Namun, ia dapat merasakan aura jahat terpancar dari tubuh wanita tua itu. Cahyadi memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Cahyadi berlari keluar dari rumah besar itu. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan Kampung Manglit. Namun ia dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Seluruh penduduk desa berdiri mengelilinginya. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka menatap kosong ke arah Cahyadi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wajah mereka mirip dengan wajah Cahyadi. Cahyadi terpaku di tempat. Kakinya terasa lemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Wanita tua itu muncul di belakang penduduk desa. Ia menatap Cahyadi dengan tatapan dingin. Kau tidak akan pernah bisa pergi dari sini, bisiknya. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Cahyadi mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia terjebak. Tidak ada jalan keluar dari kampung Manglid. Desa terlarang itu telah menjadi penjara abadi bagi Cahyadi. Ia akan selamanya terjebak di sana, bersama penduduk desa yang memiliki wajah yang sama dengannya. Misteri kampung Manglid tetap terkubur dalam keheningan. Sekian dulu dari Cahyadi. Next bikin video tentang apology guys. Komen di bawah.